Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI. Senang sekali kami hadir untuk Anda kembali di Dialog Interaktif Forum Kawanua, ya, membahas terkait dengan waspada peredaran narkoba masuk ke generasi muda. Seperti yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan kami bahwa topik kita kali ini terkait dengan narkoba masuk pada generasi muda atau pemuda, ya. Sebab itu antisipasi dini untuk narkoba ini menjadi salah satu yang penting untuk kita perhatikan bersama pada upaya kita melakukan pencegahan peredaran narkoba maupun pengguna narkoba. Sudah hadir bersama-sama kami, ya, narasumber dari BNNP atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Ada Pak Dr. Tommy Sumampo, konselor adiksi ahli media, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sulawesi Utara. Selamat pagi, Dr. Tommy. Selamat pagi, baik, Pak Hendra. Oke, dan untuk Anda juga pendengar bisa berpartisipasi lewat interaktif kami, bisa langsung di line WA atau telepon di 0821 95 835080, ya, atau di YouTube RRI Manado untuk edisi hari ini 14 Agustus 2025. Kalau Anda masuk di YouTube, di situ langsung ada live, klik saja live atau sentuh aja live, langsung tayangan untuk diskusi atau dialog kita ini Anda bisa simak langsung di layar handphone Anda ataupun mungkin di rumah lewat TV, ya. Dan Pak Tommy, kalau kita berbicara terkait dengan narkoba, ya, gambarannya sebenarnya narkoba ini seperti apa dulu ini, supaya masyarakat lebih memahami terkait dengan jenis-jenis narkoba yang memang dilarang begitu, obat-obat yang sifatnya tidak boleh dikonsumsi, tiba-tiba dikonsumsi, ya. Atau bahkan ini ada yang bilang sampai produk obat yang sifatnya yang dulu ya seperti, mohon maaf ya kami sebutkan, yang ada bilang katanya Paramex dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu bagian, sudah menjadi bagian dari narkoba. Sebenarnya narkoba itu apa jenisnya dan seperti apa sebenarnya yang bisa digunakan, begitu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Selamat pagi bagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya. Narkoba memang semakin tahun semakin marak. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, untuk BNN sendiri itu dia mempunyai tanggung jawab selaku lembaga negara adalah untuk menangani permasalahan narkotika di Republik Indonesia ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, narkotika ini memang barang yang sangat berbahaya. Dia terdiri dari banyak jenis. Kalau dari penggolongan narkotika itu setiap tahun dia berubah oleh karena banyak masuknya barang-barang atau jenis-jenis narkotika yang ada di seluruh dunia yang masuk ke Indonesia, kemudian dapat dideteksi dan dimasukkan dalam undang-undang tersebut. Nah, saat ini untuk di Indonesia terdapat kurang lebih 219 jenis narkotika golongan 1 dan kurang lebih 90 jenis narkotika golongan 2 dan 15 jenis narkotika golongan 3. Yang dilarang adalah, yang sama sekali dilarang tidak boleh digunakan apapun oleh pengobatan maupun lainnya itu adalah golongan 1. Contohnya sabu, ganja, ekstasi, kokain, heroin, dan karisoprodol yang tadi ada penyebutan obat-obat tertentu, ya. Nah, untuk golongan 2 itu digunakan untuk ilmu pengetahuan juga untuk pengobatan. Contohnya di situ ada morfin. Ya, kalau ada orang yang sakit
orang yang sakit parah ya, yang tidak mampu Gangguan mental meredam, juga ya. iya, tidak mampu meredam nyeri di dalam tubuhnya, dikasihlah morfin atau petidin. Yang orang yang sakit perutnya luar biasa, dikasihlah petidin. Nah, ke golongan 3 itu terbanyak adalah obat batuk. Obat batuk itu ada yang namanya kodein, itu di puskesmas pun ada, tapi harus melalui resep dokter. Nah, ini yang penggolongan narkotika yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan kemudian yang penggolongan lainnya, itu tadi kan saya sebut narkotika, psikotropika. Nah, psikotropika ini pengaturannya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 97. Walaupun di lampirannya golongan 1 dan 2 sudah dimasukkan dalam Undang-Undang 35, tetapi ada golongan 3 dan golongan 4 yang masih masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 ini tentang psikotropika. Psikotropika ini obat-obat yang ada di rumah sakit, di apotek, yang harus dikeluarkan melalui resep dokter. Tidak boleh beredar luas, tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Jadi contohnya orang yang ingin tenang, dia pakai misalnya diazepam atau alprazolam dan lain sebagainya ya. Nah, untuk bahan adiktif sendiri, sesuai dengan definisi dari narkoba itu, bahan adiktif adalah bahan-bahan yang memberikan seseorang itu merasa ketagihan oleh karena mengkonsumsinya. Contohnya, salah satunya adalah alkohol. Kemudian ada yang ngelem dan lain sebagainya. Itu gambaran-gambaran umum untuk yang ada di bagaimana pengertian dari narkoba itu sendiri. Saya juga ini terjadi di keluarga begitu ya, orang tua khususnya ini ke dokter minta obat penenang begitu, itu masuk juga dalam kategori itu Pak? Ya, untuk penenang itu masuk di psikotropika. Supaya cepat tidur katanya. Ya, psikotropika contohnya diazepam, ada banyak merek dalamnya, atau alprazolam yang banyak merek, banyak sekali. Ada juga golongan barbital misalnya fenobarbital dan lain sebagainya, anti kejang, anti penenang-penenang untuk orang merasa tenang, orang merasa ingin tidur, dan itu harus resep dokter. Dan itu bukan dilarang, tidak, tetapi harus ada melalui resep dokter. Kalau tanpa resep dokter, nah ini yang bermasalah, seperti itu. Tapi kalau dia dikonsumsi melalui resep dokter, tidak masalah di situ. Oke. Iya. Jadi Anda harus pahami ya pendengar bahwa sebenarnya ada yang bisa dikonsumsi dan ini harus resmi dalam hal kalau memang obat-obatan tersebut mengandung namanya tadi psikotropika ya. Itu yang bisa dikonsumsi adalah melalui resep dokter ya. Di luar dari itu berarti Anda masuk pada kategori tindak pidana khusus narkoba. Betul ya Pak? Ya, seperti itu. Baik. Dan untuk Anda pendengar sudah bisa dipahami ya bagaimana kemudian jenis-jenis dari narkoba ini, dan nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian tiba-tiba kok masuk pada peredarannya di generasi muda kita begitu ya. Dan kali ini memang kalau kita melihat pada kondisi sekarang, bahkan Pak Tommy sendiri sudah menyampaikannya lewat berita RRI, sudah masuk pada generasi muda yang bukan saja pengguna, tapi ini sudah menjadi pengedar. Saya langsung ke Pak Tommy lagi. Pak Tommy, ini sudah masuk peredaran narkoba yang sifatnya anak-anak muda ini belum tahu semuanya terkait dengan jenis-jenis narkoba dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tiba-tiba kok sampai bisa ditangkap atau diungkap begitu? Kasus peredaran narkoba ini ada pada anak-anak begitu, anak-anak muda begitu. Iya, terima kasih. Ya, sebenarnya narkoba ini ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Untuk narkotika jenis tertentu itu di Sulawesi Utara memang ada peredarannya, walaupun tidak sebanyak yang ada di kota-kota besar lainnya. Dan di Kota Manado sendiri belum lama ini memang BNN mengungkap kasus di mana seorang anak muda bukan hanya sebagai pengguna tetapi dia juga pengedar. Dia membentuk jaringannya sendiri, dia mendapatkan barang jenis sabu, kemudian dia melakukan penjualan melalui tangan kakinya ini. Jadi dia membentuk jaringan ini. Dan ini ternyata anak muda ini masih usia sekolah dan dia masih bersekolah. Dan kemudian oleh karena pengembangan kasus yang dilakukan oleh tim penyidik dari BNN Provinsi Sulawesi Utara dengan bantuan dari beberapa informan, maka didapatkanlah kasus ini dan ditangkaplah anak ini dalam proses melakukan negosiasi penjualan dan memberikan barang itu kepada orang yang lain. Jadi kita mesti waspada di sini adalah
ternyata bahwa narkoba ini bukan hanya Tiba-tiba ada bujukan rayu langsung pergi saja ya. Harusnya lebih diseleksi begitu ya Pak ya. Lebih bijak untuk bagaimana kalau ada godaan-godaan begitu. iya, sebenarnya intinya seperti itu. Jadi anak-anak generasi muda ini harus punya jati diri, karakter yang mampu menolak narkoba. Karena sekarang narkoba itu anak-anak kan banyak yang belum tahu. Mereka kan mencoba-coba, terutama anak muda. Namanya anak muda yang ingin mencoba segala sesuatu, ingin tahu segala sesuatu. Karena narkoba ini banyak yang informasinya hilang informasinya. Kami BNN Provinsi Utara itu dan jajaran sudah seringkali melakukan sosialisasi, diseminasi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di mana-mana, di sekolah-sekolah, komunitas masyarakat, terutama anak generasi muda ini, supaya mereka tahu dan paham bahwa narkotika ini sangat-sangat jahat. Karena ada efek-efek tertentu ya, efek-efek tertentu yang dicoba oleh pengedar, bujuk rayu dari orang yang ingin menjual narkotika ini. Mereka mengatakan, oh ini narkotika ini bagus, oh ini membuat orang menjadi semangat dan lain sebagainya. Memang efek-efek tertentu dari narkotika itu ada yang jenis tertentu itu menstimulasi diri kita menjadi lebih bersemangat. Ada yang jenis tertentu membuat orang merasa tenang, kemudian dia merasa nyaman, seolah-olah nyaman, padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak betul ya seperti itu. Tapi dia hanya merangsang otak itu supaya kita merasa tenang. Ada juga yang membuat orang itu berhalusinasi oleh karena pakai itu. Nah anak-anak ini digoda dengan hal-hal ini. Ini narkotika ini dengan berbagai jenis efeknya itu yang dijelaskan secara salah oleh para pengedar ini. Dan kami BNN Provinsi Utara dan jajaran berupaya untuk memperkenalkan bahaya-bahaya narkotika ini secara dini supaya mereka tahu, paham dan sadar bahwa jangan sampai tergoda seperti itu. Ya. Kalau pada kasus anak ini yang barusan Bapak katakan tadi, sudah banyak yang diedarkan begitu Pak? Pengungkapan kasus sementara dalam pengembangan, sampai saat ini pun masih pengembangan. Kasus yang baru ditemukan ini malah kita mendapatkan kasus yang baru lagi, jadi pengembangan terus. Jadi kami belum bisa mengekspos berapa banyak, tetapi dikembangkan terus, ternyata jaringannya banyak gitu. Jadi jaringannya lumayan di situ. Jadi ini yang perlu hati-hati bagi kita, karena pengedarnya anak muda. Berarti sasarannya kan teman-teman sebayanya. Betul. Jadi dia berupaya untuk mencari teman-teman sebaya supaya mereka tergoda untuk menggunakan narkoba. Jaringannya ini termasuk besar berarti Pak, kalau Ya, lumayan, masuk di Manado ini. Dan memang rata-ratanya berusia sama dengan dia menjadi pengedar atau? Ya, yang ditemukan yang satu ini yang anak muda, tetapi yang pengedar yang lain itu yang merupakan jaringannya sudah lebih usia di atas 30 tahun. Dewasa ya. Sudah 30 tahun ke atas, tapi yang ini baru usia 16 tahun. Tapi ada juga usia yang sama yang ditemukan begitu? Sampai saat ini masih dalam pengembangan, Baik. Kami memang belum ekspos lebih, walaupun sudah di ini, tapi kami belum ekspos lebih karena ini kasus-kasus ini masih sementara dikembangkan terus supaya kita bisa membongkar lebih banyak peredaran terhadap generasi muda ini, supaya kita terus-menerus menjaga jangan generasi muda ini terkontaminasi dengan para pengedar ini. Waduh, luar biasa ya. Jadi untuk Anda juga pendengar, kalau bisa Anda sampaikan bagaimana kemudian situasi sosial Anda itu lebih utamanya langsung ke BNN begitu ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau si anak ini dicurigai pertama atau dilaporkan seperti apa nih Pak? Ada pengembangan dari jaringannya. Dari jaringannya didapat seseorang yang melakukan transaksi narkoba. Kemudian ditelusuri ternyata sumbernya dari anak ini. Sumbernya, jadi anak ini sebagai pengendali. Jago juga. Ya, jadi ini anak-anak muda yang sebenarnya pintar sebenarnya kalau dia mampu melakukan ini, sebenarnya dia pintar, tapi dia menggunakan kepintaran di hal yang salah. Dia karakternya menjadi yang salah ya. Jadi sebenarnya dia mampu mengendalikan orang itu kan. Itu luar biasa ya untuk seorang anak muda yang menjadi seorang modus pengendali ya. Iya, modus baru. Jadi dia menggunakan orang-orang tertentu dan dia mampu mengendalikan ini seperti itu. Dan dia buka jaringan ke daerah lain untuk mensuplai narkotika ini. Ini memang anak-anak muda yang sebenarnya anak muda sekarang kan hebat-hebat. Tetapi jangan kehebatan itu disalahgunakan kan seperti itu. Didukung oleh teknologi, didukung oleh kepintaran mereka. Mereka kan lebih canggih dibandingkan dengan orang-orang generasi sebelumnya. Ini generasi Z ini apalagi generasi di milenium ini sangat-sangat luar biasa ya seperti itu. Tapi dia dengan cara peredaran juga artinya teknologi memanfaatkan juga
berarti media sosial, aplikasi-aplikasi yang sifatnya mungkin beberapa orang saja yang menggunakan aplikasi tersebut begitu. Ya, malah modus sekarang kan sudah lebih banyak itu adalah menggunakan melalui media sosial. Jadi transaksi maupun pembayaran dan sebagainya tidak terdeteksi karena mereka pembayarannya melalui transaksi media sosial. Pengedarannya, penjualannya, kemudian barang dikirim juga melalui media sosial dan dikirim melalui jasa pengiriman itu online gitu. Baik. Jadi hampir tidak terdeteksi kalau melalui jaringannya, tapi inilah berbagai informasi dan pengumpulan data oleh tim penyidik mampu untuk membongkar ini. Baik. Ini melihat dari kasus sebelumnya sudah terungkap ya bagaimana kemudian BNN bersama dengan pihak kepolisian ya pasti mengungkap terkait dengan peredaran narkoba ini pada generasi muda. Dan ini cocok dengan topik pembahasan kita, waspada peredaran narkoba pada generasi muda. Sebab itu Anda juga bisa menyampaikan mungkin ada hal-hal yang sifatnya Anda lihat tapi Anda takut untuk melaporkan ya. Bisa langsung juga bersama-sama dengan BNN kali ini lewat forum Kawanua. Bisa Anda sampaikan aspirasi Anda atau laporan Anda di 082195835080 untuk layanan WA telepon kita, ataupun Anda bisa berkomentar di YouTube RRI Manado ya. Sekali lagi teleponnya di 082195835080. Kita akan jeda dulu untuk Anda pendengar, tetap bersama kami. Kami masih membahas terkait dengan narkoba pada generasi muda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Anda masih ikuti pembahasan kita terkait dengan waspada peredaran narkoba masuk ke generasi muda, dan sudah disampaikan tadi jenis narkoba dan modus operandi yang dilakukan oleh pengedar, dan bahkan pengedar ini ternyata ditemukan bukan pada orang dewasa tapi anak di bawah umur atau masih pelajar juga, berstatus pelajar yang ada di Kota Manado. Sudah dikatakan tadi oleh Pak Tommy Sumampo dari BNN Provinsi Sulawesi Utara. Anda sudah bisa berinteraksi bersama kami di line telepon yang kami buka ya di 0821 95835080, ataupun komentar Anda di YouTube kami live streaming di sana, bisa langsung memberi tanggapan Anda ya. Kami akan mencoba menjawab bersama dengan narasumber. Saya langsung ke penelpon. Selamat pagi RRI. RRI selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Yos di Air Madidi. Pak Yos di Air Madidi. Oke, silakan langsung dengan narasumbernya Pak.
kalau mau bongkar narkoba itu bandarnya yang mengedar-ngedar barang narkoba itu. Karena si penyalur-penyalur itu kan mereka gunakan anak-anak muda gitu. Jadi narkoba ini bukan baru sekarang lagi. Jadi persoalannya kalau memberantas narkoba ini, penyalahgunaan narkoba itu untuk generasi sekarang itu memang dari bandar. Kalau bandarnya sudah diberantas, tentunya tidak ada lagi yang di bawah-bawah itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos yang ada di Ermadidi. Di belakangnya Pak Yos, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Saya dengan Cliff dari Motolim Minsel. Oh iya, Pak Cliff Selamat silakan. pagi Bapak Tommy. Selamat pagi Pak Cliff. Dari mana ini? Dari BNN, BNN, kan? ya. Begini, memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak. Sekarang kan masuk ke anak-anak sekolah. Mungkin biasanya itu orang mungkin dari bandar itu menawarkan kepada anak sekolah itu cari teman. Dia mau jual dan begitu. Akhirnya dia jadi pengedar. Sekarang modusnya itu memang orang menyasar anak muda. Biasanya mungkin supaya dari kepolisian kan tidak akan mencurigai. Paling anak-anak itu paling enggak ada pengawasan itu. Jadi memang sekarang anak muda itu harus diperiksa terus. Dan dari lembaga pendidikan itu sekolah kalau boleh, ini memang sih wacana sih kalau boleh, mesti ada kurikulum untuk narkotika. Karena kan orang jaga dari sejak ini kan, dari anak sekolah. Tapi kalau cuma pakai pamflet atau cuma pengumuman itu, saya rasa tidak akan menyasar anak-anak yang ada di bawah itu. Pasti orang cuek gitu, orang bilang lewat. Tapi kalau memang masuk ke pendidikan, di lingkungan sekolah begitu, ada pembelajaran begitu, ada pasti mereka itu langsung masuk ke otak pada orang. Jadi mungkin ada kurikulum yang memang betul-betul untuk narkotika ini sangat berbahaya. Karena kan orang cegah sejak dini kan. Iya. Maka kalau misalkan cuma ada sosialisasi, pengumuman, misalkan cuma masuk telinga kiri, masuk ke telinga kanan, tidak akan tertanam di otak pada orang. Jadi mungkin ini orang kan masing sama orang ini betul-betul apa ini narkotika akan perang dan memerangi. Baik. Tapi yang paling penting itu dari pemerintah itu. Iya, Pak Cliff. Pemerintah itu. Kami sudah dari tangkap tadi dinas, dari maksud sekolah, Anda. lembaga pendidikan. Terus kalau di agama itu, mungkin di gereja, di masjid, ada hal-hal yang penting yang disampaikan, diisilah begitu. Supaya betul-betul tertanam di otak, pikiran, hati nurani, dan orang tua juga harus berperan begitu. Baik. Ya, kami sudah tangkap Pak Cliff maksud Anda ya, dan di belakangnya Pak Cliff kami juga menantikan pendengar yang mau bergabung untuk interaktif kita di line telepon ya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1 RRI. Baik, dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Buts, Matungkas Minut. Oke, silakan Pak Buts. Baik. Selamat pagi Pak Tommy Sumampo. Selamat pagi Pak Buts dari Tetap Matungkas. semangat. Merdeka. Merdeka. Ya, dijelaskan tadi sudah sangat jelas ya. Narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya yang berbahaya. Jadi karena dia masuk lewat 3 jenis ini, kami kira yang harus diwaspadai ini yang di 2 poin, psikoterapi dan bahan adiktif. Ini setelah saya ikuti, ini ada banyak dijual di toko-toko obat, apotik, yang ada yang didapat dengan gampang, bahkan di warung ya. Ya, kalau yang narkotika itu memang itu tugasnya memang itu sudah sindikat. Jadi kami kira jangan pandang enteng dengan psikotropika ini dan bahan adiktif lainnya. Baik. Saya ada pengalaman dapat obat, dapat resep. Rupanya resep ini baru di situ saya tahu. Resep ini bukan resep masa, tanda tangan baru. Iya. Ternyata mereka fotokopi hanya untuk memperbanyak obat penenang. Saya disuruhlah. Saya dapati apotik yang mereka menjalankan sesuai dengan protap. Mereka bilang, Pak, obat seperti ini harus resep basah, jumlahnya juga ditentukan karena dikonsumsi dengan terbatas. Iya. Di situ saya dapat bahan, ternyata
obat-obat penenang itu juga berbahaya. Baik. Termasuk di psikoterapi. Jadi penjelasan Pak Tommy tadi sangat jelas. Jadi Pak, usul saya begini. Pengawasannya bukan hanya difokuskan ke bandar-bandar narkoba yang besar-besar itu sudah pasti. Tetapi yang di toko-toko obat, yang di warung, yang jual komik, yang jual sejenisnya lem-lem itu di toko bangunan, ya ini yang penting. Baik. Karena ini bisa dibeli bebas. Baik. Kami kira peran orang tua juga sangat penting, mengawasi peran gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana bisa menjaga anak-anak kita sebagai tunas bangsa ya. Ya. Ya, bisa menjadi tulang punggung negara ke depan dengan sehat. Baik. Kami kira itu aja. Terima kasih Pak Terima kasih, Tommy Pak. Semangkau ya. Tetap Iya. Terima semangat. kasih, semangat. Terima kasih Pak Buts yang ada di Matungkas ya. Ini psikotropika dan zat adiktif yang lebih dikonsentrasikan katanya untuk bagaimana mencegah peredaran maupun pengguna narkoba di kalangan generasi muda. Sudah ada 3 tadi penanya, jadi kami langsung menjawab bersama dengan Pak Tommy ya. Pak Yos tadi di Armadidi, ini bandar utama yang harus lebih dicari begitu supaya benar-benar mata rantai untuk peredaran narkoba dimusnahkan dari paling dalamnya begitu. Iya, Betul. sangat luar biasa ya Pak Yos dari Armadidi. Terima kasih atas pertanyaan sangat bagus dan masukannya. Memang bandar di Indonesia ini ada beberapa yang sangat-sangat memiliki jaringan yang luas. Dan kita cukup bersyukur di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan sekitarnya ini, sampai saat ini kami belum menemukan bandar. Karena bandar itu adalah yang mengendalikan keseluruhan. Kita masih kelas pengedar, kurir dan pengguna. Itu di Manado ya Pak ya? Di Manado. Tapi kalau bandar yang belum lama ini kan BNN dan TNI Angkatan Laut dan Mabes Polri berhasil mengungkap pengiriman sabu terbesar ya. Kurang lebih 2 ton di Kepulauan Riau. Itu masuknya sabu itu dari Teluk Andaman di Myanmar, daerah Myanmar dan di atas Thailand itu, dia masuk melalui kapal-kapal ikan itu dia masuk. Kapal nelayan ya? Kapal-kapal nelayan, kemudian terdeteksi dia di Kepulauan Riau di atas Batam, ditemukanlah dan berhasil dibongkar pengiriman sabu terbesar. Padahal 2 minggu sebelumnya sudah ada masuk juga kokain, juga sabu, tapi jumlahnya kurang lebih 1 ton. Jadi sangat luar biasa pengiriman-pengiriman yang dikendalikan oleh bandar itu, tapi mampu dibongkar oleh aparat penegak hukum di tingkat pusat. Karena memang bandarnya terbanyak mainnya di nasional. Sangat-sangat sedikit ataupun kami belum menemukan bandar di daerah. Seperti itu. Nah, bandar ini memang harus dimusnahkan, harus ditekan sedemikian rupa, dan penangkapan bandar ini memang merupakan tujuan kita. Pemutusan jaringan itu merupakan tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga untuk menangani narkotika ini. Kalau jaringannya diputus, bandarnya berhasil ditekan, maka kita mampu untuk mengurangi, meminimalisir peredaran narkotika di dalam negeri. Karena ini bandar kan mainnya dari luar. Kita narkotika itu mesti dipahami bersama bahwa sabu itu tidak diproduksi di Indonesia. Tapi dia diproduksi di Andaman, di daerah Myanmar, di segitiga emas di sana, ya, di daerah Kamboja, Laos dan Myanmar, juga di China, di daerah Taiwan dan Gongso itu daerah China itu sangat-sangat gencar mereka melakukan produksi sabu dan mereka mengirimkan secara gelap di Indonesia, secara gelap ya, sehingga hampir tidak terdeteksi. Tapi oleh karena peran serta bersama dari BNN, kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai dan instansi-instansi lain ini mampu menangkap ya, mampu mencegah mereka memasukkan barang narkotika ini ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia sini kalau misalnya itu sabu masuk, mereka hanya untuk dijual lebih banyak lagi, sabunya masuk misalnya 1 kilo, mereka mencampur-campur dengan bahan tertentu di pabrik rumahan, jadi lebih banyak. Jadi ada bahan-bahan tertentu, namanya di clandestine ya, jadi usaha rumahan. Itu banyak di daerah di seputaran Jakarta dan di Medan. Dan itu masuk juga ke Sulawesi Utara gitu. Jadi jaringan-jaringan ini ya, itu yang dari Pak Yos dari Armadidi, kita akan putus bersama untuk bandar ini. Kalau Pak Cliff tadi di Minsel katanya ini lebih bagus, saya juga setuju sebenarnya. Kurikulum narkoba ini masuk di
dunia pendidikan begitu, Pak. Iya, jadi ini merupakan upaya bersama ya. Di BNN sendiri sudah berupaya dengan Kementerian Pendidikan supaya pendidikan tentang bahaya narkotika ini betul-betul masuk dalam ranah pendidikan kurikuler. Kalau mau dia di kurikuler belum bisa, ekstrakurikuler lah yang dimasukkan secara rutin dan kontinu. Jadi Dalam dunia pendidikan dalam ya. dunia pendidikan ya. Jadi Pak Cliff itu terima kasih ya. Jadi memang upaya kita terutama dalam kegiatan MPLS baru-baru ini, hampir seluruh sekolah di Sulawesi Utara, BNN dan jajaran itu melakukan sosialisasi. Tapi itu kan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah sekali setahun. Itu juga sudah diimbau setiap sekolah itu memang betul tadi walaupun pemasangan banner dan spanduk itu kurang, tetapi setidaknya merupakan suatu cara ya. Sudah ada aksinya ada ya. aksi ya supaya murid itu bahkan ada beberapa sekolah itu yang gencar setiap saat, setiap bulan itu apel Senin itu mereka menyertakan BNN untuk memberikan sosialisasi. Ada beberapa sekolah dan banyak juga ya sekolah itu yang setiap bulan mengundang BNN dan jajaran ya. Kami di BNN Sulut itu ada BNN Provinsi Sulawesi Utara dan ada 4 BNN kabupaten kota. Ya Kota Manado, Bolaang Mongondo, Sangihe Talo dan Bitung. Ini jajarannya dengan rayonisasi itu mereka gencar ke sana kemari untuk menyuarakan bahaya narkotika ini kepada pelajar terutama ya. Supaya kalau kurikulumnya belum muncul ya upaya-upaya ini yang kita lakukan, diseminasi informasi kepada pelajar yang sangat luar biasa. Dan sekolah lingkungan pendidikan itu mereka respons, mereka mau seperti itu. Juga di toko-toko agama di kalangan gereja, kalangan masjid dan lain sebagainya kita melakukan sosialisasi seperti itu. Baik. Iya. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Buts. Ini psikotropika dan zat adiktif ini yang paling dikonsentrasi. Sebenarnya seperti apa nih? Bisa dijelaskan Pak dari BNN? Iya, Pak Buts dari Matungkas ini daerah Mujair ini. Matungkas. Iya. Terima kasih Pak Buts. Ini sangat luar biasa ya. Memang narkotika itu urusannya BNN. BNN itu memang fokusnya di narkotika karena itu memang diundangkan lewat Undang-Undang 35 tahun 2009. Perannya harus aktif untuk mencegah dan memberantas narkotika. Tetapi ada simpang lain di sini, psikotropika. Psikotropika beredar banyak yang di luar resep dokter. Artinya beredar secara gelap. Kalau tadi ada bilang kopi-kopi Iya, itu Pak, salah gimana satu itu? contoh. Itu ada permainan orang-orang tertentu ingin mendapatkan obat-obat penenang tanpa resep dokter. Mereka copy resep ini, kemudian seolah-olah resep ini dari dokter dan untunglah apotik-apotik itu cerdas dan mereka memang diawasi. Balai POM itu selaku penanggung jawab yang melihat peredaran obat-obat tertentu ya, obat-obat keras dan psikotropika itu di apotik, mereka tidak mau kalau sampai ini tidak ada resep basah kemudian dapat mengeluarkan apalagi obat-obat penenang jenis-jenis tertentu, tiba-tiba kenapa konsumsinya banyak. Padahal kan kalau orang memang dia memang sakit, ya wajar sakit. Tetapi kalau orang yang tidak sakit dan ingin hanya untuk menenangkan diri sendiri oleh karena berbagai persoalan, kan banyak cara kita bisa melakukan banyak cara untuk bagaimana kita perasaan kita, ketenangan diri kita untuk kita buat supaya tidak mengkonsumsi obat-obat penenang sebagai untuk membantu kita menjadi tenang. Karena obat-obat penenang ini juga akan membuat kita ketagihan. Seolah-olah tanpa obat penenang kita tidak bisa tenang. Padahal kan tidak seperti itu. Kita juga bisa dengan kegiatan-kegiatan dan berbagai upaya kita bisa menjadi tenang, menjadi tidur lebih nyaman tanpa dengan bantuan obat gitu. Cuman ada obat-obat tertentu dia menjadi ketagihan. Kalau tidak pakai obat ini, saya tidak bisa tidur, saya tidak tenang. Kan seperti ini suatu hal yang perlu kita kenali bersama seperti itu. Narkoba itu ketergantungan ya. Jadi jangan sampai Anda terjebak di dalamnya karena memang ini sangat beresiko. Kalau saya sendiri nonton di salah satu negara, khususnya di Amerika sana, lebih khusus di Philadelphia ya. Saya lihat narkoba di sana dilegalkan begitu dan manusia-manusia atau orang-orang yang pemakainya kayak zombie begitu ya Pak ya. Iya. Kalau di Sulawesi Utara atau di Manado sudah ditemukan seperti itu juga. Ini pertanyaan sangat bagus dari Pak Hendra ya. Ini di Indonesia terdapat saat ini ya 1386 new psychoactive substance atau narkotika jenis baru.
dan baru 175 terdeteksi oleh laboratorium BNN maupun laboratorium forensik Mabes Polri. Dari 175 ini 94 sudah masuk dalam undang-undang. Dan ada 99 yang sudah terdeteksi yang harus masuk ke undang-undang tetapi belum disahkan. Contohnya kratom atau Mitragonesia speciosa. Kemudian ada etomidate yang baru-baru, salah satu artis itu dia pakai vaping ya. Kemudian ada juga yang jenis ketamin, obat bius yang dipakai untuk operasi dan disalahgunakan. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Di Philadelphia itu penggunaan ketamin, fentanyl dan psilocybin. Fentanyl itu luar biasa. Fentanyl itu golongan narkotika, jenis narkotika golongan 2. Dia dipakai untuk pengobatan. Dia dipakai untuk orang yang kalau mau operasi, dia bisa ditenangkan dengan ini, fentanyl. Kayak bius begitu. Kayak ya, Pak? bius, tetapi disalahgunakan obatnya fentanyl ini dicampur. Jadi mereka bukan hanya fentanyl berdiri sendiri, tetapi fentanyl dicampur. Ada yang namanya benzofentanyl, ada yang namanya metil dioksifentanyl, ada juga yang dicampur dengan psilocin, obat bius kuda itu, obat bius hewan dan atau kerbau atau sapi. Kemudian ada juga yang dicampur dengan mepredron, itu sintetik dari katinon. Itu dicampur-campur dan dia jenis zombie. Jadi zombie drug di Philadelphia itu, zombie drug yang ada di Amerika itu adalah new psychoactive substance. Jadi bukan golongan sabu, bukan golongan ganja, tetapi new psychoactive substance, narkotika jenis baru yang di pakar-pakar kimia itu mereka mengambil jenis-jenis tertentu dan digabung-gabung. Jadilah mereka zombie seperti itu. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Tapi sudah ada kalau misalnya itu kan di negara luar ya, artinya tidak di Indonesia. Sudah ada kategori narkoba atau obat-obat ini yang sudah baru? mulai masuk di Indonesia. Karena kita sudah terdeteksinya di lab BNN sudah masuk di Indonesia. Ini juga beberapa zat itu yang new psychoactive substance ini atau cannabinoid sintetis atau namanya opium sintetis, opioid sintetis itu atau katinoid sintetis digunakan di vaping. Oh, rokok rokok elektrik ya. Rokok elektrik. Jadi sudah banyak ditemukan. Jadi kalau zat-zat ini tidak terdeteksi, tidak ada pencantum diizinkan oleh Balai POM, ini hati-hati. Karena sudah terdeteksi, sudah beberapa kasus yang dideteksi oleh BNN dan Mabes Polri di Jakarta, di Medan dan di Bali. Ini ada obat-obat tertentu, jenis-jenis narkotika baru, yang terdeteksi menjadi cairan di vaping gitu. Jadi ini sangat-sangat berbahaya gitu. Selama ini kita hanya mendengar rumor saja begitu. Ternyata memang sudah terdeteksi. Sudah diambil sampelnya, sudah diteliti, dan ini mengandung zat-zat tersebut. Jadi ada zat namanya cannabinoid sintetis ganja. Ada beberapa jenis yang sudah ditemukan dalam cairan yang digunakan untuk vaping. Apakah di Manado juga sudah dilihat atau ditemukan terkait dengan jenis baru ini? Sampai saat ini kami dari pihak BNN belum menemukan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan karena Jakarta sudah ada, Medan sudah ada, Bali sudah ada, tidak menutup kemungkinan bisa muncul di Sulawesi Utara. Tinggal kita bagaimana kita mampu untuk meredam ini dan kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada para eksekutif muda ini yang menggunakan vaping supaya hati-hati dalam mengkonsumsi jenis cairan yang tidak memiliki izin. Seperti itu. Sudah ada yang bergabung lewat YouTube kami, tanggapan Anda dari Jolly Roger. Izin Pak, apakah rokok termasuk kategori narkoba? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan jenis baru yang sekarang yang ditemukan dan ini ada sifatnya masuk dalam kategori rokok ya, rokok elektrik. Pak kalau sudah rokok ya? Atau mau ditambahkan lah Pak? Iya, kalau rokok yang dimaksud ini adalah mungkin rokok secara konvensional ya, rokok nikotin itu masuk di dalam bahan adiktif ya, narkobanya khusus bahan adiktif, dia memang masuk. Tetapi itu ranahnya bahan adiktif, bahan untuk membuat orang ketagihan gitu. Nah, tidak dilarang memang untuk kita konsumsi, tetapi kita tahu bahwa bahan adiktif, kan yang dilarang itu narkotika. Psikotropika harus pakai resep dokter, tapi bahan adiktif, ngelem, alkohol maupun rokok itu masuk dalam bahan adiktif yang kita konsumsi. Gitu juga Pak. Sudah ada yang bergabung lagi di WA, selamat pagi RRI. Bisa di... Selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Oh, dengan Pak Sartono di Kombos.
Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik paling baik, Pak. Karena ini anak-anak ini adalah aset negara. Apalagi untuk menuju Indonesia emas. Bagaimana itu kita bikin kita pencegahan, kita baru berbicara tentang yang sudah terjadi. Karena begitu banyak instansi, begitu banyak yang terkait ini sudah melakukan segala sesuatu untuk pencegahan ini. Namun apa salahnya kalau kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, meringkup hal ini dia ke dalam, kita kira artinya bukan bilang artinya semuanya ada. Karena ini jenis-jenis ini ada anak-anak yang setahu mau bikin. Kita pernah dengar ada anak-anak yang saya pernah kuping, dong bilang itu tai sapi yang sukering, no? Ini maaf contoh orang. Tai sapi yang sukering ini, dia ambil dia punya rumput yang sukering di bawah tai sapi yang sudah lama. Ini mohon maaf Pak. Jadi kalau ambil orang kesukering, itu dong bikin akan rokok seperti macam rokok begitu. Jadi itu kita kembali, itu kita bilang kita bikin pencegahan. Karena kalau apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, BNN, tapi kalau dari dalam ini, dari bukan masyarakat orang tua di mana masyarakat anak-anak, mau didik anak-anak, semua orang tua mendidik anak-anak menjadi baik untuk masa depan orang. Tapi bagaimana orang pencegahan ini dia? Berarti orang dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada terlibat di dalam ini dia, bagaimana orang berkolaborasi bersama-sama untuk pencegahan ini. Walaupun apapun orang coba bikin orang BNN, kepolisian tapi kalau orangnya ada kerjasama yang baik untuk pencegahan ini, terasa tetap akan jadi. Baik. Karena itu, mari orang sama-sama untuk mencegah orang generasi ini, karena orang adalah aset negara ini. Bagaimana orang sebagai orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu yang perlu. Palak-palak lurah selalu menghimbau kepada anak-anak kita supaya sudah tidak ada lagi hal-hal yang terjadi. Terima kasih, selamat pagi, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih Pak Sartono di Kombos. Di chattingan WhatsApp kami baca dulu. Selamat pagi RRI. Ya, pertama bisa operator membantu itu. Ya. Selamat pagi RRI. Pertama selamat HUT buat narasumber Dr. Tommy. Oh ya, selamat ulang tahun Pak Dok. Kemarin ya. Panjang umur sehat selalu ya Pak. Kedua, saya ingin bertanya apakah sanksi hukum bisa diperberat seperti negara Filipina waktu berantas narkoba ya. Yang ingin bertanya katanya sanksi hukum bisa diperberat. Bahkan ada hukuman mati ya kalau yang lebih dalam peredaran narkoba. Dan selamat pagi kru RRI, bahkan instansi BNN bisa. Pertanyaan kedua ya. Selamat pagi kru RRI, bahkan instansi BNN dan narasumber tentang narkotika sebaiknya instansi terkait mengadakan razia bagi anak-anak pelajar dan mahasiswa di sekolah lewat tes kesehatan maupun tertutup itu ya, kesehatan maupun yang membawa barang terlarang ini secara berkala. Terima kasih dari Pak Anes di Bitung. Oke, terima kasih Pak Anes yang ada di Bitung. Dan Anda juga masih kami berikan waktu untuk bertanya ya, ataupun Anda memberi tanggapan di YouTube kami RRI Manado maupun di line telepon di 082195835080. Dan sudah ada tadi Pak dari Pak Roger terkait dengan rokok, kategori narkobanya seperti apa nih kalau dalam rokok selain dari vape mungkin tadi. Ya, untuk Pak Jolly Roger, seperti yang saya sampaikan tadi, di luar vaping yang tergantung cairannya. Kalau dia mendapat izin POM, Balai POM berarti tidak. Tetapi kalau ada cairan-cairan tertentu yang kami memang BNN sudah menemukan ada jenis-jenis tertentu, kanabinoid sintetis maupun jenis lain itu sudah masuk di Indonesia. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kemudian untuk yang rokok sendiri, nikotin sama tar itu memang masuk dalam kategori bahan adiktif yang itu untuk membuat kita ketagihan. Itu yang masuk kategori rokok konvensional. Baik. Dan untuk sanksi ini ada juga sanksi dikatakan ini sanksi hukum bisa diperberat.
Ya, untuk Pak Anies dari Bitung, untuk sanksi hukum diperberat, kita mencontoh Filipina waktu Presiden Duterte. Iya. Dan ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa karena Presiden Duterte diangkut ke Belanda oleh karena melanggar HAM. Memang terjadi penembakan yang luar biasa terhadap bandar-bandar narkotika. Kalau di Indonesia oleh karena hukum yang mengaturnya, kita harus hukum dijunjung tinggi. Jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 sudah mengatur itu. Pidana bagaimana orang yang mengedarkan, orang sebagai bandar, orang yang sebagai pengguna. Kalau pengguna memang dia murni pengguna, maka kita rehabilitasi karena ada pasal tertentu, pasal 127 dalam Undang-Undang 35. Tetapi untuk para bandar pengedar itu ada pasal 111, 112 dan seterusnya itu hukumannya sampai 20 tahun. Bahkan bisa sampai hukuman mati, hukuman seumur hidup. Itu sudah diperberat. Tetapi namanya orang berbuat kejahatan, apa saja bisa dijadikan kejahatan. Ya. Dan kita berupaya dari BNN dan dari aparat penegak hukum lainnya di negara kita ini berupaya sekeras mungkin agar penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar narkotika dihukum seberat-beratnya. Malah kita sudah mengaitkan mereka dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sudah banyak kasus yang kami pihak BNN melakukan kaitan kasus antara pidana kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang sehingga terjadi penyitaan aset. Jadi bukan hanya sekedar menghukum tersangka, tetapi juga penyitaan aset. Maka malah para bandar dan pengedar itu dimiskinkan. Kalau memang betul-betul dia betul sebagai bandar ataupun sebagai pengedar, seperti itu ya. Ini ada yang bertanya ini terkait dengan di sekolah-sekolah atau pelajar-pelajar bisa enggak langsung dilakukan yang namanya apa tadinya razia begitu. Apalagi kan BNN sendiri pasti setiap minggu atau setiap bulannya bahkan mungkin setiap hari itu melakukan sosialisasi di beberapa sekolah. Apakah langsung juga dilakukan razia di tempat situ begitu? Ya, itu adalah upaya bersama dengan dinas pendidikan terkait. Kalau untuk tingkat SMA kita dengan dinas pendidikan tingkat provinsi, kalau untuk kabupaten kota dengan dinas pendidikan kabupaten kota, dan kita laksanakan bisa lakukan tes urin. Ada beberapa kali kita melakukan tes urin secara acak. Itu ada beberapa Kalau kali di tas-tas pelajar-pelajar ya kita untuk razia begitu? Ada barangkali bersama dengan pihak sekolah kita lakukan razia untuk tas-tas pelajar. Dan malah sekarang kita beberapa sekolah sudah meminta kita supaya kita kerjasama kalau saat-saat tertentu secara acak mereka minta, misalnya setelah apel mereka belum masuk ke kelas, kita pemeriksaan tas dulu tetapi bersama pihak sekolah dan kita melibatkan dinas pendidikan. Itu upaya-upaya yang terus kita laksanakan. Itu sudah beberapa kali dilaksanakan dan sekolah juga sudah membuat kebijakan untuk melakukan hal-hal tersebut dan mereka mengundang kami BNN. ditemukan Pak? Sampai Ketika saat ini diperiksa, dirazia begitu? kalau anak sekolah sampai saat ini kami tidak menemukan Syukur ya. narkotika ya di Sulawesi Utara kami belum menemukan ya seperti Oke, itu. Baik. Tadi dari Pak Sartono, ini Pak kolaborasi yang bagus sebenarnya seperti apa dan apa benar kotoran sapi itu dijadikan? Iya, itu namanya psilocybin ya. Jadi narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 namanya psilocybin. Itu ditemukan di jamur tai kuda atau tai sapi. Ini jahat sebenarnya jamur ini. Anak-anak yang mengkonsumsi ini ada yang dibuat seperti kopi, ada yang dibuat untuk dihisap seperti rokok. Itu efeknya luar biasa. Dia berhalusinasi, bahkan dia bisa menjadi seperti orang yang tidak tahu ini lagi lingkungan sekitarnya. Dia bisa menjadi emosinya terganggu, dia menjadi pemarah, dia bisa pukul orang siapa saja. Seperti itu. Karena efek dari psilocybin ini sangat-sangat berefek pada otak, mengganggu otak, nalar kita itu menjadi hilang oleh karena otaknya yang dia ganggu. Otaknya yang dia ganggu, dia tidak bisa memiliki persepsi yang baik, dia menjadi pemarah, emosinya sangat-sangat tidak terkendali. Itu dari kotoran ya? Iya, kotoran sapi membentuk jamur, namanya jamur ini kandungan kimia namanya psilocybin. Tapi memang tren mereka membuat dalam bentuk kemasan rokok begitu Pak? Iya, kalau kita di Sulawesi Utara ada beberapa kasus. Tapi kalau di daerah Jawa itu memang banyak ya, di daerah Mataram juga ada banyak kasus seperti itu yang ditemukan oleh aparat-aparat penegak hukum. Bukan kotorannya tapi jamur-jamur yang jamur yang melekat, tumbuh ya? di kotoran sapi, kotoran kuda. Jamur yang tumbuh di situ. Baru tahu juga ya. Ini kotoran sapi ternyata masuk juga ya, tapi ini berawal dari mana Pak sebenarnya? Kotoran-kotoran ini tiba-tiba kok
bisa diketahui oleh mereka dan akhirnya dikonsumsi lagi begitu Pak? Iya, sekitar sebelum tahun 2015 itu memang banyak sekali kan gencar-gencarnya orang narkotika yang konvensional, ganja, sabu dan lain sebagainya. Itu susah didapat karena gencarnya pemberantasan dan lain sebagainya. Anak-anak ini atau orang-orang ini mereka mencoba segala sesuatu. Mulai dari mencoba ngelem, ya kan, ngelem, mereka coba ngelem. Oh sudah terbiasa ngelem apa ya? Mereka cari sesuatu yang lain-lain. Ada yang pakai kecubung, buah kecubung. Ada juga yang pakai ditisap. Kok lihat ada jamur ya? Mereka pakai. Coba-coba. Namanya kan segala sesuatu dicoba. Dan diri mereka yang jadi tolok ukurnya. Kalau mereka merasa halusinasi, oh ini bagus untuk jadi kita halusinasi. Uji coba pada diri sendiri. Rusaknya diri sendiri gitu. Ada saja begitu ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber, ini Kekek Wondal di Tata Aran 1 Tondano. Cuma mau tanya Bapak narasumber, apakah obat antimo mengandung narkoba? Makasih, selamat pagi. Soalnya tiap 2 minggu pergi ke Manado saya minum antimo, sepertinya kesehatan saya rasa terganggu. Terima kasih Ibu Kekek Wondal ya. Dan selanjutnya ada bagian keempat, operator. Selamat pagi Pak Tommy dan forum kawan-kawan, saya mau bertanya. 6 tahun lalu anak saya sakit mata tinggi, terus dokter memberikan resep harus kasih obat penenang waktu mau beli di apotik, setengah mati orang mau kasih ASI dengan resep dokter. Untung ada satu rumah sakit yang kasih itu obat selama 2 tahun kita pe anak DP mata satu hayal, apa itu pengaruh sampai dia dewasa? Terima kasih. Ini katanya dok, ada anak saya sakit mata tinggi terus dokter memberikan resep harus kasih obat penenang. Waktu mau beli di apotik setengah mati, orang mau kasih ASI dengan resep dokter, mau kasih keluar mungkin ya. Untung ada satu rumah sakit yang kasih itu obat selama 2 tahun kita pe anak. Matanya yang satu hayal, apa itu pengaruh sampai dia dewasa? Terima kasih. Baik. Ya, ada lagi? Ya, karena kita sudah berada di menit-menit akhir. Baik, belum ada. Pak Dr. Tommy, silakan mungkin langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami. Ya. Bisa kembali ke nomor yang 1 ya. Bu Keke ya. Ya, Bu Keke Wondal. Ini antimo. Iya, antimo ini memang lagi marak ya Pak Hendra ya dan seluruh pemirsa. Para pendengar RRI, ini luar biasa antimo ini. Kalau dikenal di anak-anak muda itu bukan antimo tapi kapal-kapal. Jadi mereka mencari obat ini dengan nama kapal-kapal, mau beli kapal-kapal. Oh, istilahnya. Jadi, istilahnya bukan antimo, ya. tetapi istilah kerennya di peks-peks ini ya, anak-anak muda ini namanya kapal-kapal. Dan di antimo ini mengandung difenidamin, itu salah satu obat sebenarnya untuk menekan namanya histamin di tubuh kita supaya kita merasa tenang. Tapi bukan obat penenang, hanya supaya kita tidak merasa muntah dan lain sebagainya. Pikiran kita tidak terganggu pada saat kita naik kendaraan yang jauh atau naik kapal, goyang, kita mampu untuk menekan itu. Itu golongannya. Tetapi anak-anak muda ini yang pakai kapal-kapal ini atau antimo ini, mereka minumnya 5 sampai 10 tablet sekali konsumsi. Dan efeknya, jadi bukan minum 1, tapi minum 5 sampai 10 tablet sekaligus dikonsumsi. Dan efeknya dia langsung pusing seolah-olah berhalusinasi. Padahal dia pusing memang pusing tergoyang, memang dia goyang dan pikirannya langsung jalan tidak karuan seperti itu. Obat apa saja bisa seperti itu. Malah yang tadi kayak Paramex kan paracetamol dikonsumsi 5 sampai 10 tablet. Gitu. Bukan panas yang turun, tetapi malah kita jadi lebih kepanasan karena seolah-olah kita seperti apa ini, jadi keracunan begitu ya. Keracunan, otak dirangsang seolah-olah kita sedang berhalusinasi. Seperti itu obat-obat itu dengan dosis yang harusnya dosis pengobatan menjadi dosis racun gitu, karena dikonsumsi di luar konteks lagi. Sudah harusnya minum 1 tablet, diminum 10 tablet kan gitu. Itu antimo ya, sudah antimo, dijelaskan bagaimana gitu. kemudian gejala-gejala atau efek-efeknya ya. Iya. Dan tadi ada dari Tondano, ibu yang katanya anaknya dari dapat mata tinggi ya, dapat sakit mata tinggi, terus beli obat penenang, dikasih obat penenang oleh dokter, ada beberapa apotek menolak, tapi ada satu rumah sakit yang memberikan untuk obat itu. Tapi katanya matanya hayal, apakah ini akan pengaruhi sampai dia dewasa?
Ya, perlu diketahui memang ini ada obat-obat tertentu yang digunakan jenisnya adalah psikotropika. Psikotropika ini salah satu adalah membantu anak-anak yang mata tinggi. Jadi apabila anak mata tinggi diberikan psikotropika tertentu supaya dia tidak jadi kalau mata tinggi kan kejang. Dia langsung kejang. Nah, untuk menenangkan ini diberikanlah jenis psikotropika tertentu supaya dia tidak menjadi kejang. Bukan penurun panas ya, tetapi menghentikan dia jangan sampai kejang. Nah, obat ini kalau dia mata tinggi dia berulang bukan karena panas saja, namanya kejang demam oleh karena panas, maka obat ini dikonsumsi. Tetapi kejang demam yang berlanjut itu bisa menyebabkan orang jadi epilepsi. Sudah masuk ke ranah dokter ini. Epilepsi kan berarti orang Manado bilang mati-mati ayam. Nah, ini obat dikonsumsi terus-menerus. Nggak boleh kalau dia tidak konsumsi ini dia tiba-tiba kejang lagi kan seperti itu. Nah, obat-obat ini punya efek memang dan ini sudah ranah harus diperiksa kalau dia masih usia di bawah usia anak-anak ya ke dokter anak kan seperti itu. Kalau dia memang sudah usia lanjut bisa ke dokter ahli saraf atau neurologi seperti itu. Sudah bisa dipahami ya Bu ya, jangan sampai nanti ketergantungan kepada anak, kalau bisa dihentikan begitu Dok. Kalau tadi harus dikonsultasikan dengan dokter, kalau dia sudah dewasa atau dia bukan usia anak lagi ke dokter spesialis saraf atau neurologi. Tapi kalau dia masih usia anak ke dokter anak lah untuk kita konsultasikan lebih lanjut. Apakah bisa sudah langsung berhenti atau dikurangi begitu ya Dok terkait dengan penggunaan obat tersebut. Baik, untuk Anda pendengar sudah di bagian akhir kita ya, ada call center ternyata dari BNNP Sulut. Nomor yang bisa Anda dihubungi mungkin bisa disampaikan Pak nih terkait dengan saya melihat ada aksi peredaran narkoba begitu, atau teman saya menggunakan narkoba, diam-diam saya melaporkan sendiri. Bahkan saya sendiri sudah melaporkan ya, di daerah Karombasan ada salah satu warung, saya melihat ini ada peredaran juga lem ehabon ya, yang saya sudah konsultasikan atau sudah melaporkan ke BNN. Ini hal-hal yang begini supaya kita lebih mencegah awal terkait dengan peredaran narkoba dan orang yang mengkonsumsi narkoba. Ada call centernya Pak di situ. Terima kasih Pak Hendra. Jadi disampaikan ke masyarakat, terutama pemirsa RRI ini, bahwa BNN mempunyai call center. Segala informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, apakah setiap orang yang ingin melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba bisa menghubungi call center nomor WA, kalau bisa dicatat 0895 0779 7888. Jadi sekali lagi 0895 0779 7888, dan rahasia Bapak Ibu sangat-sangat dijamin karena ini merupakan call center dan ini dijamin oleh negara bahwa pelapor atau pemberi informasi ini dirahasiakan dan tidak pernah diungkap. Dilindungi dan sangat dilindungi, tidak pernah akan dikasih tahu siapapun. Dan informasi ini sangat berharga apabila disampaikan oleh Bapak Ibu untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas narkotika di bumi Sulawesi Utara, seperti misi Pak Gubernur kita, misi nomor 1 itu mencegah KKN dan narkoba. Saya kira itu. Oke. Pak Tommy, terima kasih waktunya sudah bersama-sama dengan kami dari BNN Provinsi Sulawesi Utara, dan semoga apa yang menjadi edukasi dalam pemahaman kita terkait dengan peredaran narkoba ini sudah masuk pada generasi muda kita, itu harus kita waspadai dan kita stopkan narkoba ya, karena ini akan merusak generasi kita, karena di luar dari negara kita sudah terbukti ada beberapa di dalamnya sudah menjadi kayak manusia robot begitu, sudah menjadi zombie dan mayat hidup seperti yang terjadi di negara-negara maju ya, dan kita doakan ini tidak terjadi di negara kita, khususnya di Sulawesi Utara. Pak Tommy, sekali lagi sukses selalu Pak. Salam untuk Pak Brigjen Pitra Ratulangi ya, selaku Ketua BNN Provinsi Sulawesi Utara. Dan pendengar, demikian untuk dialog kita kali ini. Saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.